Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita lanjutkan kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya pada pagi hari ini sesuai dengan harinya, yakni 3 hal yang diredai Allah dan 3 hal pula yang dibenci atau yang diharamkan hukumnya. Kita bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum salasan." Sesungguhnya Allah yarda, ridha terhadap kamu dalam 3 hal. Wa yakrahu, dan benci kepada kamu salasan, dalam 3 hal. Fa yarda lakum, dia rida kepada kamu, an ta'buduhu, bahwa kamu beribadah menyembahnya, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak kamu memperserikatkan dengannya syai'a, sesuatu apapun jua. Wa an ta'simu bihablillahi jami'a, dan agar kamu berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah, jami'a, semua. Wala tafarraqu, dan tidak kalian berpecah belah. 3 hal yang Allah ridai. Wa yakrahu lakum, dan dia benci kepada kamu dalam 3 hal pula. Yang pertama, qila wa qal, kata sianu, kata sianu. Wa kathrata su'al, banyak soal, banyak tanya atau banyak meminta, meminta-minta atau banyak tanya. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan, membuang-buang harta. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1715. Hadis yang kedua dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama alaikum", sesungguhnya Allah harrama, Allah telah mengharamkan atas kamu semua. Pertama, uquqal ummahat, uquq mendurhakai ibu, ummahat, ibu-ibu. Wa wa'dal banat, menguburkan al-banat, anak-anak perempuan dalam keadaan hidup. Wa mana'awahat, dan dia juga membenci kalian, lupa menerjemahkan satu, membenci kalian atau tidak suka kepada kalian, mana'awahat, menahan-nahan pemberian yang mesti diberi. Wa karihalakum, dan dia benci kepada kamu, qil wa qal, kata sanu, kata sanu. Qila dikatakan, qala berkata sanu. Wa kathrata su'al, banyak tanya atau banyak meminta-minta. Wa idha'atal mal, membuang-buang, menyia-nyiakan harta. Yang kita pelajari sekarang adalah yang dibenci.
Dalam hadis pertama ada 3 hal yang dibenci. Begitu juga dalam hadis kedua. Jadi kita fokus kepada hal yang dibenci. Menurut pandangan ulama, kariha yakrahu di sini maknanya bukan secara hukum. Kalau secara hukum makruh. Makruh itu adalah dikerjakan tidak berdosa, dihentikan berpahala. Tapi yang dimaksud kariha yakrahu makruh di sini, dibenci berarti haram. Berdosa jika kamu lakukan dan Allah sangat benci. Yang pertama namanya qila wa qal. Secara bahasa arti qila dikatakan si anu. Kalau qala si anu berkata. Qila dikatakan, qala berkata. Berarti kata orang, kata sanu, kata sanu, tanpa jelas sumbernya, dari mana asal muasalnya, yakni menceritakan seluruh apa yang didengar tanpa menapis, tanpa menyaring. Namanya polongan. Bara masuk, segitu keluar. Tidak ada saringan, tidak ada filter, tidak ada tapis, tidak ada bandrol. Yang dia sendiri tidak tahu apakah ini benar atau salah. Apakah ini menceritakannya bisa berbahaya, bisa berakibat jelek, bisa pecah, bisa orang bermusuhan, bisa berkelahi, tidak dipikirkan. Yang jelas, anan terengah kesampaian. Namanya qil wa qal. Kadang sikon yang terjadi mota itu kan tidak jauh ujung pangkan. Kadang-kadang basing koreh tahu? Aduh, bakaru arang, batagang ore Maria ore Elia, basing koreh bakaru arang, tagang ore Maria ore Elia. Kadang bangka sikonya. Tapi nan dipatangkan, nan dipadebatkan, nan dipakaru arang, tak jaleu ujung pekah. Nah, ini namanya qila wa qal. Kalau kita contohkan, di mana kau tahu? Ini mantan kicik orang. Siapa orangnya? Ini adalah banyak seorang kicik. Jaleh. Ini sendiri tidak tahu. Kau di mana tahu? Allah. Pokoknya begitulah. Enggak. Jadi enggak jelas. Kalau bahasa hadisnya enggak jelas sanadnya. Sanadnya tidak bersambung. Sanadnya terputus. Terputus. Dalam istilah hadis namanya qati', terputus. Dan Allah benci. Bencinya Allah sampai itu dijadikan berdosa. Kafa bil mar'i, cukuplah seseorang itu al-mar'i dianggap dikatakan dia berdosa ketiban, ayuhaditha, bahwa dia menceritakan apa saja, bikulli ma samia, apa saja yang didengarnya langsung ceritakan. Kadang-kadang sengaja pula menurut, mencari, menemui, menghubungi kawan konco konti untuk mengecekkan, menyabukkan, menceritakan anan taranga. Maka dikatakan orang itu berdosa, sudah dianggap dia berdosa.
yaitu dia apa saja yang didengar langsung seluruhnya ceritakan, dia enggak berusaha. Karena apa yang didengar itu belum tentu baik. Apa yang didengarnya belum tentu benar, belum tentu lurus. Jadi kalau menceritakan seluruh yang didengar tanpa menapis, tanpa menyaring, berarti dia termasuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, kita disuruh menyeleksi, menapis, menyaring, memfilter, membandrol. Itu makanya kita diajarkan qulu qaulan sadidan. Katakan perkataan yang benar, yang tepat, yang lurus, yang betul. Dibidik-bidik, ditanok-tanok, dipikir-pikir, ditimbang-timbang, yang kedekecian. Janganlah, tapi tidak harus disampaikan. Bahkan menangah semua orang ngecek pun tidak boleh. Kalau tidak ada pedahnya, tidak usah dengar. Sebab pendengaran akan ditanya. Innas sam'a wal basara wal fuada. Pendengaran alai, penglihatan alai, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Isra. Silakan kalau mau membukanya surat Al-Isra. Surat ke-17. Ayat ke-36. Baca. Oh, makwo. Tek, ini. Dengar lalu. Surat ke-7 balik. Halo. Boleh tak dengar lalu. Surah Al-Isra surat ke-17 halaman 285 ayat 36. Halaman 285 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti apa yang tidak ada laka bagimu bihi, dengan apa yang kamu ikuti ilmu. Artinya engkau tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan tentangnya, jangan ikuti. Inna sam'a, karena sesungguhnya sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu, masing-masingnya, tiap-tiapnya daripada mereka itu, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati, kana anhu, adalah setentangnya apa yang didengar, setentang apa yang dilihat, setentang apa yang dipikirkan, direnungkan, mas'ula, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Janganlah kamu menyampaikan seluruh teranga, anak teranga itu sampai seluruh, jangankan itu, mendengar apa saja pun tidak boleh. Berarti kita harus pilah-pilah pula, seleksi yang kedidangan. Kalau tidak ada faedah, tidak ada manfaat, jangan ikuti. Jangan pasang telinga, lekatkan saja telinga di kepala, tapi jangan pasang. Pangkalnya kan la takfu. La takfu itu maknanya jangan ikuti. Yang kau tidak ada ilmu tentang itu. Nah, sumber ilmu itu kan 3. Pendengaran, penglihatan, hati. Itu kan alat untuk tahu. Alat untuk tahu. Jadi, kalaulah kita tidak boleh mendengar semua apa yang dibicarakan, apa yang diceritakan, apa yang diberitakan, apalagi menyampaikan seluruh yang terdengar itu.
maka dianggap orang itu sudah berdusta. Kafa bil mar'i kadhiba, cukuplah seseorang itu dikatakan dia bohong berdusta lantaran dia apa saja yang didengar disampaikan, sebab apa yang didengar belum tentu semuanya benar. Anggaplah benar, belum tentu pula kita baik menyampaikannya, karena bisa mengakibatkan orang lain salah paham, atau waktunya tidak pas, keadaannya tidak tepat, atau cara menyampaikan nanti tidak bagus. Itu masalah dengar. Dengan demikian kita dituntut pertama hati-hati mendengarkan perkataan, pembicaraan, cerita, kabar, berita. Itu satu. Kenapa? Karena apa yang didengar pasti kita bertanggungjawabkan, mas'ulah. Pokoknya jangan dengarkan sesuatu yang mengarah kepada dosa. Nah, termasuk ke dalamnya jelas-jelas dosa, mengarah dosa, apalagi dosa fitnahan, rahasia orang, tuduhan, gunjing gujira, menciptakan aib, celah, cacat, kekurangan orang. Ya awakku sama barangkali. Kita kadang-kadang lebih disibukkan dengan orang. Itu malah mengaku kan? Lebih sibuk memikian orang, menimbang orang, magai orang. Lebih parah lagi, dan sibuk memikian kesalahan, aib, kekurangan, cacat, celah, keburukan orang lain. Siakan kita boleh sebulek-bulek no, sempurna. Tuba, apa tuba? Tuba, beruntunglah orang, berbahagialah orang yang dia disibukkan oleh aibnya sendiri pada memikirkan man syagalahu, siapa yang disibukkan oleh aibnya sendiri, an uyubinna, daripada aib lain. Sebab kalau dia sibuk meresau kesalahan, kekurangan, kelemahan dirinya, tidak kesempat mendengarkan aib orang lain. Jadi kalau ada orang bicara menciptakan kelemahan, kekurangan lain dan segala macam, sikap ketika itu lebih baik jangan dengar. Marru kirama, lewat saja dengan perasaan mulia. Wa idza marru bil lagwi, apabila dia melewati orang yang sedang bicara yang laga-laga, jangankan gunjing, memfitnah, mencaci, membaki, mencela, mengkutuk, melaknat, mengupat, mendengar yang laga-laga saja, ya lewati saja. Itu kan ciri hamba Allah yang untuknya disediakan surga. Kan? Ciri daripada hamba Allah yang Allah sediakan untuknya surga. yakni apabila dia melewati orang yang sedang bercakap-cakap, bukan dia mampir di situ, dicari lubang kucek. Hendak cukup bangku, ya apa ya tanah atau buka sarabeta untuk duduk di situ. Ada dua sedikit. Surah Al-Furqan. Al-Furqan itu surah ke-25. Yang pertama ayat ke-63. Yang kedua ayat ke-72. Al-Furqan surah ke-25 halaman 365. Halaman 365. Al-Furqan surat ke-25 pertama ayat 63. Ayat 3. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun. Itu satu. Wa idza khatabahumul jahilun qalu
Labsu halaman 365. Oh ya ilmu soleh. Ayat 63. Dengar lampu dulu mak tua. Soleh. Ayat 63. 63. Mak tua apa tu? Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi ini hauna, dalam keadaan merendah. Tidak angkuh, tidak congkak, tidak sombong, tidak mengapah, tidak mengangkang. Itu mengangkang. Ada yang mengangkang, ada yang mengongkang, ada yang terjangkang. Kemudian ada yang tertilantang. Berarti orang ini tawadhu'. Rendah hati. Bukan merendah-rendah, memang rendah hati. Wa idza khataba apabila khataba bercerita, berbicara atau menyapa. Al-jahiluna, orang-orang yang jahil. Apapun kata si jahil kepadanya, qalu salama, dia berkata salama. Salam. Salam sini dua maknanya. Assalamualaikum, mana saya tahu. Yang kedua salam, dia mencari jalan selamat daripada melayani orang jahil. Karena orang jahil itu pasti kata-katanya tidak bagus. Yang kedua, ayat ke-72. Melengos sajalah ke kiri sedikit. Bersuara itu. Itu loh bahasa Indonesia orang Minang. Walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak memberi kesaksian palsu. Lah terjadi kepetangko. Halo. Lah terjadi kepetangko. Dima, anda tahu atau dima-dima? Sangat berbahaya ni. Bagi dimpintin ke masuk neraka orang. Yashhaduna, menjadi saksi palsu. Kalau berkata bohong, qauluz zur, kata bohong, kata palsu. Tapi kalau menjadi saksi, yashhaduna zura, mereka menjadi saksi tapi saksi palsu. Wa idza marru, aku ayat yang kita tuju, apabila mereka marru, wa idza marru, apabila mereka melewati, menemui orang-orang sedang laga, billawi, berkata-kata laga, berbuat laga, marru kirama, mereka lalu lewat dengan kiram, dengan memelihara diri, dengan penuh kehormatan. Artinya mereka tidak melayani, tidak mampir dan tidak singgah, ingin memelihara kehormatan, kemuliaan di diri, tidak ikut aktif dan tidak terlibat. Itu ciri. Baru nanti di bawah ayat 75-nya, ulaika yujzaunal ghurfah, mereka inilah yang akan dibalasi dengan ghurfah, kedudukan derajat posisi yang tinggi sekali di surga, lantaran mereka sabar. Wa yulaqauna fiha, dan mereka disambut dalam surga itu tahiyatan wa salama, dengan sambutan, penghormatan dan ucapan selamat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqara, betapa bagusnya
tempat menetap dan tempat tinggal mereka di sana. 2. Berarti kalau tadanga orang sedang mengecek, sedang mota, sedang bicara, cuman pembicaranya itu yang laga-laga, yang jahil-jahil, yang tidak bagus, sikapnya seperti itu. Salama cek, kirama cek. Mencari jalan selamat dan kemudian kirama, memelihara kehormatan di diri. Kenapa? Sebab pendengaran pasti akan diminta tanggung jawab. Surah Al-Isra tadi, mas'ula. Tindakan kedua, jangan ceritakan semua yang didengar. Tidak semua yang didengar harus diceritakan. Ceritakanlah, beritakanlah, infokanlah jika ada guna, ada manfaat, ada faedah, sampaikan. Kalau tidak, simpan saja. Misalnya kita tahu rahasia orang. Orang itu bicara sama kita untuk memperingatkan kita. Sanu begini, jangan nyonyoleh. Awak kan tahu dah, simpan saja. Tidak harus kita ceritakan ke orang, sebab orang itu tidak penuh ini dah. Datang kau tak? Contoh. Dan itu terjadi pengalaman. Kamu dah kesabui 5 tampik di rahasia orang. Cerita tentang sifat perangai, tingkah laku, perbuatan, pengkhianatannya, kecurangannya, penipuannya, dan semacam. Cerita begini, begitu. Lah tahu wak lah. Supaya wak hati-hati jo. Ya cindaku itu. Ya. Jadi kan? Setelah itu tidak perlu kita ceritakan ke orang. Sebab tidak ada faedah orang tu, tidak ada guna. Karena orang tu tidak kabubuan orang tu dah. Kecuali nanti orang ko berhubungan itu. Ada lo masalahnya. Kita peringatkan. Jadi tidak harus semua yang kita dengar kita ceritakan. Justru semua yang kita dengar kita ceritakan sudah berdosa kita. Sudah berdosa. Apalagi tidak jelas ujung pangkalnya dari masum sumber kata orang miang. Kata orang he. Apakah yang ngeh lekalnya tu? Sedangkan jelas orang yang menceritakannya tahu kita isi ceritanya, benar ceritanya. Tidak boleh kita sampaikan semuanya. Apalagi entah siapa-siapa yang cerita. Lah bola liar saya. Tidak tahu kita siapa yang cerita, dari mana sumbernya. Dan itu ceritanya tidak jaleh lo. Entah nama kepala, entah nama ikut. Tidak boleh jampangkan. Kita cerita lah akan naik. Allah benci. Bencinya Allah tu dosa. Wa karihalakum. Allah tu benci kepada kamu. Itu kamu yang qila wa qal. Dikatakan oleh Sanu. Dan Sanu berkata demikian. Namanya qila wa qal. Katakan kau. Untuk itu katakan sajalah yang ada faedah, ada manfaat, ada gunanya. Namanya qaulannya sadida. Kalau pernah kita kaji kan? Kalau qaulannya sadida, surat Al-Ahzab itu. Kalau ingin tahu juga, suratnya surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Al-Ahzab surat ke-33 hanya sekedar ingin tahu saja. Ayat 70. Itu katakanlah perkataan yang sadid, yang benar. Kalau dilihat, lihatlah halaman 427. Halaman 427 ayat 70.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Laksanakan perintahnya, hentikan larangnya, taati aturannya. Selamat kamu, terjaga dan terpelihara kamu. Dan kedua, qulu, ucapkanlah, katakanlah qaulan, ucapan perkataan yang sadid. Sadid itu maknanya tepat, lurus, benar, betul. Itu ucapan, perkataan, pembicaraan yang diucapkan, dibicarakan terlebih dulu, dipikir-pikir, ditimang-timang, ditengok-tengok di renungan. Lahir kalimatnya, namanya sadida. Sama dengan melepaskan anak panah. Sebelum dipanah dilepaskan, dibidik-bidik, ditepat-tepatkan sasarannya, baru dilepas, namanya tasdid, meluruskan sasaran anak panah. Jadi meluruskan kata-kata kita keluar supaya tepat, supaya benar, supaya baik dan segala macam, namanya sadida. Ucapkanlah perkataan yang sadida. Halo? Halo? Baik kan? Karena yang paling banyak memasukkan kita ke neraka, kita Nabi mencuang. Jadi kalau kalian bisa menjaga ini, kalian bisa menjamin ini daripada mengatakan yang tidak baik-baik, aku jamin untuk kalian surga. Aku jamin untuk kalian surga. Tengkan tanda babayo mencuang, tak sama babayo mencuang. Dan masing-masing awak punya mencuang, punya mencuang. Untuk itu jangan kawan nyusimun. Biarlah kawan awak, tapi jangan kawannya. Ketika nyoba muncuang tu jangan kawannya. Kata Ibnu Battal dalam kitab syarah. Dalam kitab syarahnya disebutkan ini. Wahwal iktar minal kalam wal irjaf. Yang dikatakan qila wa qala, kata sanu adalah iktar, banyak iktar, banyak minal kalam, banyak kecek, dan banyak irjaf, menyebar-nyebarkan berita yang membuat orang takut ngeri. Itu termasuk namanya qila wa qala. Qila wa qala. Ya, bisa jadi ada juga orang kecil nak menyebut camih-camih orang kepanjang seh. Camih seorang khawatir, mempertakut sih kerjanya. Sehingga tayo tenda tala terjadi talun orang lah camih. Wah tu. Contoh, ketika musim COVID petang, mau kan berada di pesantren Takuruang di sini, di Pakan Senayan. Awak kemarin berhenti mengaji ketika itu. Kemarin berhenti mengaji selama sekian lama. Jadi beliau ko imam tukang petukik takut yang saya boleh keluar. Mangasan dia keluar, sebab polisi membawa rotan. Siasan keluar, iabannya rotan. Kan apa? Di mana PPD? Tahu. Anda mengecek kok tidak sama orang-orang lah, sama orang mana? Tapi dia hobi seperti itu. Ikut termasuk kecek Ibnu Battal, qila wa qal. Qila wa qal. Contoh, a'ta fulanun kada wa mana kada. Sianu memberi sekian, sianu tidak mendapatkan sekian. Artinya tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada untung. Yang pentingnya mengecek.
Periangnya malantong. Kira-kira begitu. Yang pertama. Nanti keterangannya ada di bawah. Maka kesimpulannya, sia namanya kecek, di samping banyak sasek, orang ko ndak babandrol, ndak batapi, ndak basariang, banyak dosa. Allah benci. Walaupun benar, tapi kalau tidak ada gunanya, ndak usah bicarakan. Benar, betul, tapi tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya untuk orang tukar kerja Tuhan. Membuang-buang iliu amang. Iliu mahal gini kan. Membuang iliu. Sebantale gua aku berpetakuan gua. Si anak membuang-buang iliu aku kena pajak sekian. Rancak jo pajak membuang iliu. Seorang tak banyak mengecek. Karena pajak lah naik kan. Halaman ketiga, hadis di atas berbunyi, min husni islamil mar'i, termasuk min husni, baik, bagus, Islam, keislaman mar'i, keislaman seseorang adalah tarkuhu, dia meninggalkan, tarku, meninggalkan dianya, ma la yakni, apa yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah. Jadi makin banyak seseorang itu meninggalkan apa yang tidak berfaedah, yang tidak berguna, maka makin bagus keislamannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi 2317, Ibnu Majah 3976. Tentu sebaliknya, makin banyak orang mengecek yang tidak ada faedah, tidak ada gunanya, makin jelek keislamannya. Tapi adalah patut mengecek, nak mengecek, tidak lanjut, mampu dua saja panjang. Tidak baik jauh. Bolehlah patut mengecek, melindak, mentusilah jodoh, kau tidak, mampu dua saja tadi. Berkurang, anu orang. Jadi berpandai-pandai. Lihat kita, min husni termasuk bagus, baik, rancak, eloknya Islam seseorang itu, yaitu dia meninggalkan apa yang tidak berguna untuknya. Jadi ketika kita meninggalkan tidak faedah, kecil-kecil tidak berguna, perbuatan tidak berguna, ketika itu Islam kita baik. Makin banyak kita tinggalkan tidak faedah, makin baik. Pengadu asinan tidak ada, di mana tidak ada. Kalau tidak ada manfaat kan tinggalkan. Anak cerita tidak ada, cerita lapeh sen. Atau mana? Atau kariang meh. Atau nak jom pangka cukatia ula saya tak kami. Anda ada gunanya tinggalkan supaya Islam kita makin baik. Satu. Yang kedua yang dibenci Allah dan berdosa, haram hukumnya, kasrah, banyak. Soal kau maknanya dua. Pertama bertanya, kedua minta. Mana soal dua? Bertanya dan meminta. Masalah itu bertanya dan meminta. Kedua-duanya sama-sama tidak dibenarkan. Yang pertama banyak tanya. Terkenal dalam Quran namanya Bani Israel. Terkenal dengan sifat Bani Israel. Makin terjarik, makin terkabik, makin payah, makin susah. Dik nola jaleh, bertanya jo.
biasalah siku Jawi. Selesai. Tu tanya yang kedua. Jawi ni ko bago. Aku. Dijawab, ndak tuo. Ndak modo. Tanyalah balik. Warnanya kan payah. Nah, faqi'un launuha, kunyang no pakai, ndak kunyang biasa lo. Kunyang pakai. Bantuannya keadaannya panjang cerita. Jangan seperti Bani Israel. Dan jangan tanyakan hal-hal yang memang kalau ditanya susah, Pak. Itu ditegur dalam ayat. Nanti kalau kamu tanyakan semua nanti dijawab Nabi, nanti kamu yang susah. Untuk itu kita tidak disukai banyak tanya. Kalau bahasa kami tagia namanya. Tagia bertanya. Tagia ko bahasa Minangnya suko. Candu bertanya. Ndak pati tanya ya. Tagia sen betul soal. Tagia sen. Tapi boleh kita bertanya mewakili orang. Boleh. Orang ko pemalu sangat, nyo perlu dia. Bertanya. Maka kita mewakili, boleh. Walaupun kita lah tahu, tapi kita tanyaan untuk orang lain, boleh. Awak tahu hukumnya. Cuman kalau awak nama dia tahu ke orang nak percaya orang. Tapi kalau guru bagi tahu, ada terima no sebab no guru. Awak tanya ke guru. Diizinkan guru baru bertanya. Sebab adab di majlis ilmu bertanya tu seizin guru. Tak langsung tembak jenggo. Ada lo itu langsung itu. Tanpa bangkit tangan, tanpa menyapu. Kadang-kadang menyapu no ndak encak lo. Stai ko baharan. Stai je. Kan nak mentap. Atau lo diizinkan dia langsung cerocos. Atau orang lain selamatannya betulnya Allah. Atau guru sudah menerangkan bisa-bisa hilang konsentrasinya. Tanya. Jadi kalau adab bertanya di majelis ilmu, di majelis guru sadama harus kita salahin guru atau angkat tangan. Kalau tidak diizinkannya jangan kesal. Jangan marah. Ambo dulu kuliah di Padang. Di Fakultas Dakwah Yayen. Ketika itu baru pindah ke Lubuk Lintah. Tanpa Ambo sabik dosennya. Dan Ambo masih kenal wajah dosen itu kini. Tahun 85 kan masih terkenal. Karena bantu dosen. Jadi dosen ko nyomalih orang bertanya. Kalau sedang menarang dah. Mas kalau ada mahasiswa bertanya bangi. Kawanku cerengeh. Tahu cerengeh? Enggak. Serengeh tak tahu. Serengeh ke UI ya. Tagi apa nama? Ingin manu saya, ingin manga. Ingin bertanya ke orang cerengeh sekaminya. Ninja langsung tanya ke dosen. Berhenti dosen tu. Tinggalnya ruangan. Sebenarnya tidak ingin saat itu hilang konsentrasi, tidak sudah habis lanjutkan di saudara gitu. Jadi P-nya makalahnya P-nya masih terbayang. Itu pentingnya adab. Adab bertanya, adab di majlis ilmu. Sebab kau tidak mau di Palanta, tidak mau di Simpang, tidak mau di halaman, tapi kau izin dulu. Karena ada kalanya orang sedang konsentrasi itu kan orang kalau menerangkan kan tabayang anu dia.
Tabayang susun. Ditanyanya repot. Hilang. Bisa tertengok tak? Aduh lo, guruku bertanya benginya. Halo, indah awak nan salah. Sedang menyuruh tu berhenti, saya tak bisa tu berhenti mendadak. Itu makanya di dalam adab berilmu tidak ada namanya interupsi. Interupsi itu kan budaya orang barat. Langsung stop kan. Interupsi, tidak bisa. Entahlah interupsi namanya. Jangan banyak tanya. Kalau bertanyalah pada waktunya, sesuai dengan keadaan dan izin orang bertanya. Kadang-kadang sedang bercerita, sedang maduk ke sana, awak menyerocos. Kalau nak ilahin awak bengi. Ada yang seperti itu. Jadi balik kita ke Jepangka, jangan banyak tanya. Tapi kalau tidak tahu, tanyalah. Obat tidak tahu, bertanya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlad dzikri, orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang tahu. Jika kamu tidak tahu, jangan sok tahu. Tahu. Boleh bertanya kalau tidak tahu hukum hakamnya. Tapi sebenarnya bertanya, dan bertanyalah ketika lah dapat izin. Itu adab. Jangan sampai tidak bertanya, awak tidak tahu. Sasek malu bertanya. Sasek di jalan. Sasek di jalan. Lebih-lebih sok tahu awak. Tidak sasek lagi, tiba di kampung tu atau tiba di ngarai. Di pesantren ikut diajar namanya adab. Adab ketika belajar, adab ketika di majelis ilmu diajar. Karena ada kitab spesial aja. Cuman seketik info kepada ibu-ibu, bapak, anak-anak kini tidak semua anak siswa. Anak siswa, walaupun ambo tidak anak siswa ya. Orang siswa dicaliak guru yang konya. Ditekenai dulu amangko di sekolah. Masuk ibu guru, datang ketua kelas, siap, Rak, hormat, Rak, selamat pagi ibu. Lipat tangan di atas, bicara. Itu anak siswa. Anak gini, patah aku di sini. Patah aku di sini. Dibangi, amaknya bela, paknya datang. Kedua aku polisi. Susah. Ya berbedalah majlis ilmu dulu gini. Dan akibatnya tidak ada adab dalam berilmu atau berkah ilmu tidak ada. Itu makanya barangkali sebagian anakku ada non binga. Tahu binga? Tidak nangkuk lah, barangkali kita tidak menangkuk. Di tagah tidak. Kenapa? Ya mau menghadapi itu setiap hari. Kadang-kadang cuma mencuang air, Pak. Tahu mencuang air? Pencuang ko? Tamu boleh sempurna teman. Memancuang ko mangko. Membalah mangko. Setiap dibalah air, bertemu boleh. Tagah nanti ko dulang boleh. Tagah nanti dulang boleh. Jadi kadang-kadang si bola di Aceh, Samudra Pasai namanya. Pasai Pak. Ana memakan go nyawa mangku-mangku no madanya. Mangame saro se. Ndak malih setiap di madu dua. Saro di madu dua. Jika raja kami berdua setiap keluar masuk selalu sampah. Mereka pula melihat sampah. Pokoknya sampah.
Payah. Kok payah nak kalian makan. Itu tiba di Aceh namanya. Namanya samudra pasainya. Pasainya lah samudra. Itu loh indah-indahnya hidup di pesantren ke Bu. Dan so mengasuh anak orang saramialah. Anak orang itu adalah apanya belain, biayanya belain. Dan tukang asuh belain loh. Jangan masuk lo ke catatan, kau tidak catatan. Balik kita ke kasratus soal, banyak tanya. Apa maksud banyak tanya? Adalah bertanya dalam hal-hal yang tidak ada guna, faedah, manfaatnya. Atau bertanya mencari-cari lili bahasa awak. Atau bertanya mencari-cari elah, mencari-cari alasan. Atau bertanya menanya. Kalau bertanya tidak tahu, kalau menanya dah tahu. Kok namanya bertanya tapi sebenarnya menanya. Jawab orang kok orang salahnya. Paling tidak boleh dalam adab berilmu, adab di depan guru, paling tidak boleh mengadu guru. Ditanya ke guru, jawab guru, kecil ustaz lain tidak terkait ke ustaz. Itu paling tidak boleh. Telah dijawab oleh guru, Miko, enggak, dari ruang tujuan yang mengecek. Lalu dengar salah ini tak terkait kau dah keceknya. Kau adab-adab. Yang kedua, makna satu soal banyak meminta. Kau peminta-minta namanya. Perlu kita ketahui bahwa profesi meminta-minta sangat dicela dalam Islam. Ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laisa fi wajhi muz'atu lahmin. Jika seseorang itu yazal, acok selalu atau terus, ar-rajulu seseorang, yas'alun nas meminta-minta ke orang, hatta hingga nanti dia datang di hari kiamat, yakti datang pada hari kiamat, laisa tidak ada di wajahnya muz'ah, tampe untuk melakik daging di wajahku. Karena tidak ada tampe daging senalai, tinggal tulang. Kau bahasa di dunia dah hilang malu. Dah hilang malu, tidak berwajah namanya. Nanti di hari kiamat memang tidak ada wajahnya lagi. Karena kerajo lebih-lebih orang kau kuat badago. Meminta-minta kau tidak hanya mengemis, meminta pungli, uang administrasi, aleh. Pokoknya lah banyak keluar piti, minta piti orang. Perbuatan itu lebih hina daripada pengemis. Pengemis karena dia miskin, karena dia susah, karena dia cacat, karena dia lemah. Tapi orang nan santiang meminta-minta dengan cara membuat namanya uang ini, uang itu, untuk ini, untuk itu. Sebenarnya tujuannya untuk menguras pitih orang yang sedang berurusan. Itu termasuk namanya meminta. Tapi banyak orang mengecek nak minta, sebenarnya minta. Ada saya uang, wangku. Balah orang perlu cari-cari supaya keluar piti. Apalagi yang namanya pungli. Pungli. Kok
itu lebih kasar daripada mengemis. Siapa yang selalu meminta, kadanglah menjadi profesi meminta, datang di hari kiamat, di pengadilan Allah, di padang mahsyar, wajahnya tidak ada daging lah. Mus'ah itu artinya tidak ada tampik daging melekit. Sebutnya lah kehilangan wajah di dunia. Tidak kacau rawak, tidak bamuko lah. Dia tidak bamuko. Tidak bamuko lah. Hilang malu. Hilang malu. Kayak bentuk orang malu. Kadang-kadang di bek lo suatu suatu cara yang halus dengan menguraikan ini. Sebenarnya untuk itu gunanya. Nanti orang kau di hari kiamat sangat malu daripada orang banyak. Maknanya dua cukup ya. Pertama banyak meminta, pertama banyak bertanya. Yang kedua banyak meminta. Man sa'ala min ghairi faqrin, siapa yang meminta sa'ala, siapa meminta min ghairi faqrin, padahal dia tidak fakir, faka'annama, maka seakan-akan dia ya'kulul jamra, dia memakan bara api. Miskin tidak, fakir tidak, susah tidak loh. Beko meminta-minta karajo. Mau dicakolah. Uang ini sebenarnya tidak perlu dibuat-buat saya. Ketika itunya, setiap kali mintanya sebenarnya sedang makan bara api. Kau tahulah orang, kau beriman orang lah, nak muat lah. Kau beriman lah orang nanti ke itu, tentu nak muatnya. Tapi dia tidak beriman, atau tidak tahu, tidak berilmu, atau di kedudukan ilmunya. Karena apa? Hati sendiri, fitrah sendiri tidak membenarkan. Masing-masing kita kan punya hati. Sebenarnya hati kecil mencegah, melarang berkata, cuman tapakuk, tanduk, diserakah, ditamak, dilobo. Untuk itu berlakulah kedua. Kata Imam Qurtubi, beliau mengatakan bahwa intinya Allah benci, Allah tidak suka dan berdosa haram hukumnya. Pertama, banyak mengemis. Kedua, banyak bertanya masalah-masalah fikih. Apalagi pertanyaan nanalun tajadilai. Orang bertanya nang kalun terjadi ko, banyaknya orang ko mangko beko, ko mentun, andaikan nyalun terjadi lai, tanya na sambuh. Menurut Imam Qurtubi, ikut termasuk dalam kelompok orang yang kasratus soal. Banyak tanya kepada hal-hal yang belum terjadi. Kemarin gaji kita, yaitu seseorang bertanya kepada Nabi tentang kapan kiamat. Nasi terkena. Nabi tak jawab. Jawaban Nabi apa? Bekal. Tanya-tanya yo bila kiamat. Aria, tanggal bara, di bulan di tahun na. Tentang itu tanya-tanya tanda-tanda kiamat lah munculan di Arab Saudi mengko-mengko ABK. Jadi Nabi tidak menjawab. Coba bertanya tentang hal yang dijawab pun tidak ada gunanya. Itu gunanya encak dibalik alih. Kalau yo ABK. Nah, jadi seorang guru kalau banyaknya tanya murid, tapi tanya cukup tidak berguna.
Tidak ada manfaatnya jawab, alihkan jawapannya kepada yang bermanfaat. Alihkan. Nah, jadi dengan itu inti kajiwa adalah, nah nomor 2, kasratus soal itu maknanya 2. Pertama, mengimis, suka minta-minta, tanpa hajat, tanpa kebutuhan, fakir indak, miskin indak, kau lebih parah lain. Yang kedua, banyaknya adalah banyak tanya. Banyak tanya dalam hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, atau bertanya kepada hal yang belum terjadi. Biasanya orang ko bandai. Kok sekiranya jikalau sehingga tanya lah banyak nan lumpai le. 2. Yang ketiga namanya idha'atul mal. Membuang-buang, menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan harta. Sama tu. Membuang-buang, menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan harta. Firman Allah, kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makalah washrabu, minumlah, la tusrifu. Jangan israf, berlebih-lebihan. Karena Allah la yuhibbu, tidak suka orang yang musrifin, orang yang berlebih-lebihan. Anan israf, nan israf itu adalah di luar batasan. Tiba dimakan, makan aja kau, banyak berlebih, banyak terbuang. Israf. Baik berlebih ke dalam, ataupun berlebih di luar. Itu namanya terbuang-buang. Israf. Tidak mubazir dah. Kalau nama mubazir itu, naik kecai mubazir itu adalah memakai harta untuk pada tempat yang tidak benar, itu mubazir. Awak salah pengertian. Kalau terbuang-buang, sisa banyak, awak cuma kebutuhan asiko, awak masak semua sembuh, beko rasan, beko, itu namanya israf. Atau sangih parui. Angok menciuk keluar, lapayah duduk. Bacari tunggak buruk bersandar sana. Israf. Israf bisa berlebih di luar, bisa berlebih ke dalam. Namanya berlebih-lebihan. Tak pakai harta, tapi tidak manfaat. Masa belanja, beli pun tidak pakai. Kau banti orang kau bi belanja. Israf. Termasuk dalam kelompok membuang-buang, menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan harta, namanya itu. Sikap seperti itu, sikap yang menyebabkan Allah murka, benci kepada orang terkait. Yang dikendaki kepada kita adalah pakailah, manfaatkanlah, pergunakanlah sesuai dengan kebutuhan. Maka ketika kita berkelebihan, berlebih-lebih berkelebihan dan tidak terpakai, tidak bermanfaat, terbuang-buang, namanya idha'atul mal. Idha'atul mal. Membuang-buang harta. Dalam segala hal, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Bedanya israf, ya mubazir. Mubazir adalah memakai harta untuk hal-hal yang tidak dibolehkan. Membelanjakannya, memakainya, memberikannya kepada hal yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Mubazir. Kalau itu
namanya membuang-buang, menghambur-hamburkan harta lebih daripada kebutuhan keperluan. Allah tidak suka musrifin. Tiba dimakan, makanlah, minumlah, tapi jangan makanlah, disuruh makan, tapi jangan sagalau ka di Bali. Tiba di puasa raso ka Bali, pai ka pasar ka Los El lah. Ini nak pasar, nak Los stasiun begini. Stasiun Lambuang lah. Siapa nak berhenti stasiun Lambuang. Babali saya raso beko Lambuang. Namanya israf. La tusrifu. La, jangan kamu israf. Makanlah, minumlah. Cindua, sarabi, lamang tepai, sirup. Nampak pakai durian kau mana? Ampiang pakai durian namanya. Ampiang tadi ya? Ampiang tak lain, maaf minat. Hampe atau kelimo atau labelo temani cek. Nomor 26. Ndawak tu. Orang nambue nah. Iko bisa dikategorikan namanya kamulah israf. Allah la yuhibbu. Kalau la yuhibbu kan benci. Yuhibbu senang, suka, cinta. Lawannya benci. Kalau benci Allah tu balik kemadok. Nang kita minta cinta Allah, as'aluka hubbaka. Aku meminta cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbu. Mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Mencintai amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaanmu. Itu ni minta, tidak benci Allah minta. Jadi orang yang berkelebih-kelebihan, membuang-buang harta, menghambur-hambur, meminta kebencian Allah. Banyak tanya, suka minta-minta, kecik sanu, tidak jadi pangka. Itu meminta. 6 paling parah, doa no baca. Doa baca dan cakap. Paling tidak kita baca, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, wa ta'atik, wa mahabbatika, wa mahabbati rasulik. Ya Allah, teguhkan hatiku. Thabbit qalbi, di agamaku. Kuatkan semangatku untuk taat. Dan aku minta kecintaanmu dan cinta kepada Rasulmu. Nang kerajo, membuang-buang harta. Membuang-buang harta. Membuang-buang harta boleh cekau. Babali 6 menu. Nanti makan C. Nanti makan C atau 2. Sesudah itulah sangia. Ya paru lama ngampi ini. Kalau ngampi paru. Itu kaji kita, pelajaran kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Oi. Penyanyi-jalan. Indah, nama minta-minta aku adalah pengemis. Mengemis. Boleh lah. Jadi boleh nak. Orang yang bepergian, lalu dia pulang, disukai dia membawa oleh-oleh buah tangan. Kita minta boleh, jadi oleh-oleh nak? Tak. Yang dikatakan ke satu soal, menadah kian, menjadi profesi. Kau jadi alasan lah, kau. Oh, nak boleh minta-minta. Kakak mah kata, jadi dodol tak? Oh, nak boleh minta-minta. Tak dalil itu. Lah.
Iko ada pertanyaan Pak Ibu. Pertanyaan, Iko untuk ambo bertanya tak jaleh alamatnya. Ya. Temeja tanya tak jaleh alamatnya. Tapi menjawab skenanya saja. Pertama, saya pernah ditanya oleh anak, tapi belum terjawab. Tanya anak, Nabi Adam kan terusir dari surga. Terusir dari surga lantaran godaan setan. Apakah setan saat itu menggoda Nabi Adam di surga? Nah, itu tanya. Tertengok tak? Anak bertanya ke Indo kecil anak, Nabi Adam kan terusir dari surga lantaran godaan iblis setan. Jadi ketika iblis setan menggoda Nabi Adam itu di surga. Kata, di surga. Di surga. Ini kalau diusir oleh Allah, alun keluar diusir daripada rahmat Allah, tapi masih di sini. Maka dalam suatu kesempatan, suatu peluangnya bisa menggoda. Iblis masuk surga boleh melalui pari ula, itu tidak benar, itu dongeng. Ikicuahnya malaikat penjaga, sehingganya masuk pari ula, itu kan sampai Allah tidak tahu lu itu kalau bayo kalimat. Satu, itu ringkasnya mau jawab. Yang kedua, bikin status. Statusnya tidak bermaksud untuk menyindir, tapi orang tersindir. Status apa? Perjaka atau duda itu nak? Bikin status di media sosial, di apa? Di Android. Statusnya dibikinlah suatu status, suatu tulisan. Tapi orang tersindir, tersinggung, makasih nado itu dah. Rupanya orang kola merasa tagak di tepi tabiang atau di tengah jalan. Awak pulang tengah malam membawa senter, lampu padam. Orang maliang yang sangkunya awak mencari itu barangkali. Aduh, statusnya itu bunyinya kira-kira begini. Orang yang menikah saja berhutang, sedangkan saya belum menikah. Lalu ada kawan yang berhutang merasa tersindir, hanya berhutang ke awak. Awak tak maksud menyindirnya dah. Cuma orang ko lapar rasa. Sampai kini tak isapo-sapo nambo. Itu tanyanya. Alah minta mau, adunya isapo no lain. Ya betul orang tu. Bang ko betul orang tu dia nyebutang. Orang berhutang ko nak kasanang di hatinya, jangan diminta, jangan disindir, jangan disinggung, tenang-tenang mewah. Itu nak kasanangnya. Jadi mangko awak itu dia nyebut hutang. Allah minta maaf lawak, ndak mau nak bagi maaf, salahnya. Salah dia. Apalagi maksud kita ndak ada menyindir. Nang datang kalau kau ambil status, jalan sampai statusnya ko rasa mereng-mereng lah. Sebab orang minta tagak tepi tabiang, kecik no melendo na beko. Melendo. Lah, itu jawaban sederhana. Yang ketiga, anak ambo di pesantren. Selama di pesantrennya patuh taat, bahkan juara dan lain mengapa Quran. Tapi ketika liburnya main goget, gadget, main game saja kepanjang badu caronya. Ayo nak dapat dan bodoh caronya. Kalau di kami di kita sini berazia HP berazia, ditangkap diambil, tapi masih ada yang non lolos. Tanda orang tuanya meloloskan. Kau berkami cerita kah? Dia habis center tu mepreso HP itu. Sapa mepreso 2 lapis preso HP. Tapi bisa aja masuk HP. Laba preso pisak-pisak sadualahnya kamala lewat. Kiranya lewat ndak online kan namanya? Ndak kirim online kan namanya? Belanja online. Aduh, ndak kirim. Kurir. Lalu itu masuk melalui makanan pabukuran.
Ngapa buka akhir dah bawah. Masuk aja. Jadi yes. Sasasnya santiang Tom santiangnya Jerry betul lah. Namanya Tom and Jerry. Ladi pagan pun lah 3,5 meter tambah lah duri dia 5 lompat. Ini namanya betul. Nggak bisa. Tiba di sampah, lah sudah tukang sampah, nang kumuh aja. Nama si anak-anak. Jadi tiba di rumahnya di rumah sekolah, di pondok lain ndak doh. Lain juara, tapi di rumah ndak bisa ditagah main video, main game mobil. Game mobile geleng-gende. Batu. Ya batu kan anak ibu. Ndak bisa lah menjawab anak ibu, bang kau geng kape nya. Adi pondok saya tarui, tapi awak anak nak pulang jo. Nak kemarin antah kemarin bedo aja gua. Ditahan anak sinan, amaknya nak suruh pulang. Disuruh pulang, anaknya sinan. Jadi bijak-bijak salah. Bijak-bijak bestari salah pak. Sekali-sekali agelah HP. Awak pecandu HP lo. Awak pecandu HP lo. Sekali-sekali mainkan HP. Jangan di HP tadi tangan. Sebab kadang-kadang di pesantren tu jenuh. Bu, kau siapa menyekolah anak pesantren lah. Di pesantren itu adalah jenuh. Ini tidak bisa kama-kama. Tidak bisa kama-kama selama 2 bulan, 3 bulan. Kanti itu ke itu saya. Kasua itu ke itu saya kasua. Kadang-kadang kasua aku lah buruk, lah busuk kan. Kain sahuk pula baun kandiak nak mandi-mandi bagai. Jenuhnya. Kejenuhan tu kadang-kadang berobatnya keluar kama-kama. Main-main. Tu kadang-kadang anak tu melompek ke pagar. Lah dia awas-awas. Tapi setinggi apapun ke pagar, lebih tinggi ni pada pagar. Dicarinya janjang. Melompek keluar. Ditangkap orang kampungan bagai. Tapi nak misalnya kita banginya memang iyalah awak guru-guru bisa keluar masuk nanya dalam. Jadi kalau nak kasih nalo paham kita nanti sampai lah kita fikir aja. Jadi sekali-sekali merasa nak apa anak-anak agi-agi. Cuman menagah nolai baca caranya. Ibu bapak lah pandai menagah anak wak. Itu saya jawapanmu. Oh nak tak jawab lah pertanyaan kami nanti mau kalau menjawab. Jika jawab mudah-mudahan dapat dipahami. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita semua. Korban lah 3. Siang ke 1 korban mau petang. Korban lah 3 ikuan kepala 3 aja. Kuno 3 singgit. Peserta 5 kilo daging pedek. Kemudian boleh mengambil berapapun ke dibagi-bagian. 1 kantong 1 kilo silakan bagi-bagian. Sisanya baru kami bagi-bagi ke daerah yang membutuhkan. Itu. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.